acknowledging that the pandemic has seen and humbled us in way we have never experienced before, and continue to pose enormous health, social, and economic challenges to all of us. I am happy and proud to see that you and your colleagues. AFF akhirnya merespon terkait kontroversi Hiroki Kusahara. Kami akan menganalisa dengan tim ahli. Kita akan mendapatkan 1,40 poin jika kita menang melawan Laos, cuy. Nah, jika draw kita akan turun juga guys ke 1,11 poin guys. Tapi kalau misalkan kalah nih ranking FIFA, kita juga akan berpengaruh nanti guys, karena kita akan dikurangi 3,61 poin cuy. Buset dah. Timnas Indonesia harus kehilangan poin FIFA setelah gagal mengalahkan Laos. Ranking jiran kita semalam ni pakat komen ni. Kan, geng-geng Bandung, geng-geng apa nama Riau apa semua ni. Respon media Malaysia usai timnas Indonesia gagal menang lawan Laos di Piala AFF 2024. AFF akhirnya merespon terkait kontroversi Hiroki Kusahara. Kami akan menganalisa dengan tim ahli. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) akhirnya respon surat protes PSSI terkait laga antara Indonesia dan Laos pada babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, 12 Desember 2024. Proses gol ketiga Laos ke gawang timnas Indonesia menjadi salah satu kontroversi pada laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember. Apakah bola sudah keluar sebelum gol terjadi? Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Indonesia yang bermain tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-69 karena Marcelino Ferdinand mendapat kartu merah, sebenarnya sempat unggul 3-2 berkat gol Muhammad Ferrari menit ke-72. Proses bermula ketika Thong Hamsafat sukses memenangi duel melawan Doni Tri Pamungkas di dalam kotak penalti. Thong Hamsafat sukses menyelamatkan bola sebelum keluar untuk goal kick dan mengirim umpan tarik kepada Pantafong. Para pemain timnas Indonesia memprotes gol itu karena menganggap bola sudah lebih dulu out sebelum Thong Hamsafat mengirim umpan. Namun, wasit Hiroki Kusahara tetap mengesahkan gol ketiga Laos setelah mendapat informasi dari wasit VAR. Jika melihat gambar tangkapan layar dari siaran langsung pertandingan di bawah ini, sekilas bola terlihat sudah keluar lapangan. Karena bagian bawah bola sudah tidak menyentuh garis putih lapangan. Wasit Kusahara dan wasit VAR laga Indonesia versus Laos tetap mengesahkan gol tersebut kemungkinan besar karena bola belum sepenuhnya keluar lapangan, setidaknya berdasarkan peraturan FIFA. Gol tersebut mengingatkan kita dengan gol Ao Tanaka saat Jepang mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2022. Gol itu sempat jadi kontroversi karena bola terlihat sudah out sebelum Kaoru Mitoma mengirim assist ke Tanaka. Wasit asal Afrika Selatan, Victor Gomes, sempat tidak mengesahkan gol tersebut. Tapi, Gomes kemudian mengubah keputusan untuk mengesahkan gol Jepang setelah mendapat informasi dari wasit VAR. Berdasarkan peraturan Laws of the Game dari International Football Association Board, IFAB, pasal 91 menyebut, bola keluar dari permainan ketika sepenuhnya melewati garis gawang atau garis sentuh, baik di tanah atau di udara. Dalam aturannya tersebut bola dinyatakan keluar saat keseluruhan bagian telah melewati garis gawang atau garis tepi lapangan, baik itu saat bola menyentuh rumput lapangan atau dalam kondisi berada di udara. Bedanya dari laga Jepang melawan Spanyol di Piala Dunia 2022, tidak ada teknologi goal line technology di ajang Piala AFF 2024 yang bisa memperkuat keputusan wasit. PSSI kemudian membuat surat kepada AFF untuk mempertanyakan apakah laga itu berjalan fair play atau tidak. Dalam surat balasan disampaikan AFF menunjuk Sports Radar untuk melihat adanya indikasi kecurangan dalam pertandingan.
AFF juga menghadirkan ahli analisa teknis untuk memberikan masukan dan mempelajari laporan pengawas dan perangkat pertandingan. Tak hanya itu, AFF juga meminta masukan dari Ketua Komite Hukum AFF yang juga merupakan Ketua Komite Disiplin, Komdis, AFC. Menanggapi keputusan AFF yang menilai laga Indonesia versus Laos masih belum menemukan adanya dugaan kontroversi yang menganulir keputusan wasit, manajer tim nasional Sumarji mengucapkan terima kasih. Pada dasarnya kami hanya ingin mempertanyakan apakah laga itu berjalan fair play atau tidak. Timnas Indonesia harus kehilangan poin FIFA setelah gagal mengalahkan Laos. Duel Timnas Indonesia versus Laos terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis, 12 Desember 2024. Ini merupakan matchday kedua Grup B ASEAN Cup 2024. Jalannya laga sendiri berlangsung sangat sengit. Bahkan sudah ada 4 gol tercipta pada babak pertama. Laos unggul terlebih dahulu melalui gol Pepa Nyafong, 9. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Kadek Arel, 12. Tim tamu kembali unggul 1 menit berselang lewat gol Pep Homadhep. Tandukan M. Ferrari pada menit ke-18 memaksa skor berubah menjadi 2-2. 2 gol tambahan tercipta pada babak kedua. 2 gol tersebut tercatat atas nama M. Ferrari, 72, dan Pep Hantanfong, 77. Duel Timnas Indonesia versus Laos berakhir seri 3-3. Hasil ini rupanya membuat Timnas Indonesia kehilangan poin FIFA. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan jauh kedua tim di ranking FIFA. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kini berada di urutan ke-125. Di sisi lain, Laos tercecer di posisi ke-186. Kabar baiknya, Timnas Indonesia tak kehilangan banyak poin. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya harus mengikhlaskan kehilangan 1,11 poin atas hasil seri melawan Laos. Posisi Timnas Indonesia turun ke peringkat 125 dengan total poin sebanyak 1.135,8 poin. Perlu diketahui, Timnas Indonesia sebelumnya sempat naik ke posisi 124 setelah meraih kemenangan melawan Myanmar pada 9 Desember lalu. Respon media Malaysia usai Timnas Indonesia gagal menang lawan Laos di Piala AFF 2024. Netizen Malaysia merayakan hasil imbang 3-3 yang diperoleh Timnas Indonesia saat menghadapi Laos pada Kamis, 12 Desember 2024 malam. Persaingan antara kedua negara ini memang sangat tajam, termasuk di ranah media sosial. Dalam pertandingan matchday 2 Grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Timnas Indonesia yang mayoritas diperkuat pemain U22, mengalami kesulitan melawan Laos. Meski demikian, mereka berhasil menahan imbang Laos dengan skor akhir yang sama. 3 gol untuk Timnas Indonesia dicetak oleh Kadek Arel pada menit ke-12, serta 2 gol dari Ferrari yang terjadi pada menit ke-18 dan ke-72. Namun, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69. Di sisi lain, gol-gol Laos diciptakan oleh Pou Somboun Panyafong pada menit ke-9, Hathanap Homadhep di menit ke-13, dan Peter Pantafong. Laos menunjukkan permainan yang sangat bersemangat sepanjang pertandingan tersebut. Sebuah media yang berbasis di Malaysia, bernama Onefootball, dikenal sering berinteraksi dengan netizen Indonesia melalui platform sosial media X. Baru-baru ini, mereka memberikan tanggapan terhadap hasil imbang 3-3 yang dicapai oleh tim Garuda. Alih-alih menuliskan kata-kata, Onefootball memilih untuk mengunggah 4 emoji tertawa, yang kemudian diikuti dengan 7 emoji tangan menunjuk ke depan sebagai bentuk reaksi mereka. Onefootball juga menyindir Indonesia yang untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir tidak berhasil mengalahkan Laos. Mereka menulis, dalam 12 tahun, diikuti emoji menangis, Laos mayoritas pemain U23 di skuadnya, dan hanya beberapa yang berusia di atas 23 tahun. Jadi tak perlu membandingkan, tulis Onefootball. Postingan Onefootball mendapat reaksi yang cukup banyak dari pengguna internet asal Malaysia. Banyak dari mereka turut antusias mengomentari kegagalan tim nasional Indonesia dalam pertandingan melawan Laos.
Respons dari netizen Malaysia ini menunjukkan bahwa persaingan dan rivalitas di dunia sepak bola Asia Tenggara memang cukup sengit. Meski hanya sebuah pertandingan, namun dampaknya bisa memicu banyak diskusi di media sosial. Interaksi semacam ini menunjukkan betapa sepak bola bisa menjadi topik yang sangat menarik dan memancing banyak opini dari berbagai kalangan. Seorang pengguna dengan nama akun Mr. Clouseau menulis, "Tanpa bule, Indon lemah, sama Laos aja hanya mampu seri." Komentar tersebut mengindikasikan bahwa ada pandangan dari sebagian netizen yang meremehkan kekuatan timnas Indonesia ketika bermain tanpa pemain naturalisasi. Hal ini menambah bumbu dalam persaingan antar negara di kawasan Asia Tenggara, di mana setiap hasil pertandingan bisa menjadi bahan ejekan atau pujian dari pendukung tim lawan. Meski demikian, dukungan dan kritik adalah bagian dari dinamika dunia olahraga yang harus diterima dengan lapang dada.